Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita memasuki bab 4 untuk anak-anakku yang duduk di kelas 9. Kali ini kita akan belajar mengenai transformasi. Transformasi pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai refleksi atau pencerminan. Tujuan dari pembelajaran, kalian dapat menjelaskan hasil refleksi titik oleh berbagai jenis sumbu cermin dengan menggunakan gambar atau rumus. Dan kalian dapat menentukan koordinat hasil refleksi titik atau bangun oleh berbagai jenis sumbu cermin. Baik anak-anak, kita mulai saja. Apa sih refleksi itu? Refleksi bisa dikatakan juga pencerminan. Merupakan satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Jadi, sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya adalah sebagai berikut. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangunan asli. Yang kedua, jenis bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangunan aslinya. Jadi refleksi ini seperti kalian bercermin pada cermin sehari-hari. Bisa dilihat pada gambar ini. Bapak ini sedang memakai dasi melihat ke cermin. Tangan kirinya diangkat ke atas, maka di cermin pun seperti itu. Jadi seperti ini ya anak-anak ya. Ini adalah sifat pencerminan. Bisa juga kalau dalam matematika, dia ada gambar segitiga, sumbunya atau cerminnya itu adalah sumbu Y. Maka cerminnya seperti ini bisa dilihat yang warna kuning segitiganya. Baik anak-anak, sekarang kita akan menggambar hasil refleksi. Nah, hasil refleksi atau pencerminan bisa dilihat contoh berikut ini. Ketika saya punya suatu titik, di mana ini saya sebut dengan titik A, lalu titik A ini saya cerminkan. Nah, saya cerminkan, yang warna merah ini adalah cermin. Maka bayangan A dari cermin itu adalah A aksen, titik ini ya, A aksen. Dari mana kita bisa melihat bayangan cermin tadi punya 3 sifat. Jadi jaraknya harus sama. Oke. Jaraknya ada berapa kotak dia ke cermin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka bayangan dari cermin tersebut juga harus 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Disinilah dia. Kalau dia dicerminkan pada cermin merah ini. Seperti itu ya. Lanjut, lalu ada titik selanjutnya. Saya punya titik selanjutnya adalah titik B. Sama, dicerminkan terhadap cermin yang warna merah, maka saya mendapatkan hasilnya adalah B aksen. Jaraknya sama, seperti A tadi. Dengan prinsip bahwa jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Itu tadi syaratnya ya, ada 3. Lalu titik selanjutnya saya punya C. Titik C ini dicerminkan juga, maka bayangannya memperoleh C aksen. Seperti ini ya. Kalau kita hubungkan A, B, dan C, maka kita memperoleh segitiga. Nah, segitiga ini kalau dicerminkan maka bentuknya akan seperti ini. Gitu ya. Jadi C-nya dekat dengan cermin, maka C aksennya juga dekat dengan cermin. Seperti itu dan seterusnya. Jadi cukup paham ya. Ini sama dalam kehidupan sehari-hari jika kalian bercermin. Nah, ini bisa dilihat contoh lain. Ketika ikan dicerminkan, maka bayangannya akan sama. Nah, lihat ya, bisa diperhatikan. Lalu ketika kupu-kupu itu dibagi 2, dia simetris. Maka ini adalah contoh pencerminan juga. Lalu ada lagi, nah ini orang sedang berkaca. Tangannya bertolak pinggang, tangan kanannya maka sama. Nah, seperti itu ya. Lihat di cermin. Tangan kirinya memegang koper sama, jadi tidak sebaliknya. Ini namanya pencerminan. Lanjut anak-anak, menggambar hasil refleksi. Oke.
Berikut ini merupakan contoh refleksi terhadap suatu garis. Kecuali misalnya nih ada A, B, C, dan D. Yang mana sih antara benda dan antara bayangan yang benar jika dicerminkan oleh garis? Oke, sama seperti tadi gambar segitiga awal ya. Oke, jarak ini ke cermin, sama ini ke cermin. Sama ya? Lanjut, jarak ini sama. Ini berarti betul. Betul. Yang ini yang pendek, maka dia dengan yang pendek. Yang panjang dengan yang panjang. Jadi yang dekat dengan cermin adalah yang pendek. Betul ya? Betul. Tanda panahnya menghadap keluar dicerminkan, maka tanda panah bayangannya juga menghadap keluar. Jadi yang tidak ada panahnya, yang dekat cermin seperti ini. Berarti ini betul. Nah, yang ini sudut sikunya dekat dengan cermin, tapi sudut siku bayangannya tidak dekat dengan cermin. Maka ini bukan dari sifat bayangannya. Jadi tidak betul ya. Maka jawaban yang kecuali adalah D. Oke, lanjut. Nomor 2, huruf berikut yang memiliki bentuk awal yang sama dengan huruf bayangan pencerminan kecuali huruf ada H, ada N, ada V, ada M. Kita mulai dari H. Jika H ini kita taruh ada cermin di tengahnya, dia refleksi tidak? Sama ya? Oke, berarti H betul. Karena seandainya ini adalah suatu benda, begini ya, dicerminkan oleh cermin, maka hasilnya sama. Bayangannya sama menyerupai dengan aslinya. Ini dekat gitu ya. Lanjut sekarang huruf N. Jika huruf N, nah kita taruh ini sama tidak ya? Tidak sama. Oke ya, tidak sama. Berarti ini bukan. Sekarang kita lihat V. V kalau kita cerminkan berarti sama. Ini dekat cermin, ini dekat cermin. Ini jauh dari cermin, ini jauh dari cermin. Berarti ini betul. Sekarang huruf M. Huruf M, sama ya. Oke, ini dekat cermin, ini menjauh, menjauh. Simetris. Jadi dia seperti simetri lipat. Maka jawabannya adalah kecuali adalah B. Seperti itu ya anak-anak ya. Pokoknya sama dengan kehidupan sehari-hari ketika kalian bercermin. Oke, lanjut. Nah, menentukan koordinat hasil refleksi. Sebenarnya ini ada rumusnya. Tetapi ini bisa juga digambarkan. Jadi ini tergantung kalian ya, mau menggunakan rumus boleh, mau menggambar juga boleh. Oke, koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y. Ini Ibu ambil dari buku ya anak-anak ya. Jadi kalau cerminnya ada 7, ada cerminnya dari X, cerminnya dari Y, cerminnya dari 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, Y sama dengan H, dan X sama dengan H. Ini hasil bayangannya, nak. Ini hasil bayangannya. Oke, ini hasil bayangannya. Ketika cerminnya mereka ini. Nah, ini yang Ibu checklist lagi, gitu ya. Nah, percerminan pasti akan sama dia. Pokoknya seperti kalian bercermin. Berarti ini gambar nomor 2 bukan pencerminan. Satu megang botol, satu megang buku. Satu pakai mahkota, satu tidak. Nah, di cermin pakai mahkota, aslinya tidak. Berarti ini bukan pencerminan. Bukan refleksi. Lanjut, menentukan koordinat hasil refleksi. Nah, gini anak-anak. Jika saya punya titik A memiliki koordinat 2,3, tentukan koordinat A aksen, bayangannya ya, jika titik A direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi gini, saya punya A ini titiknya adalah 2,3. Saya refleksikan sumbu X. Nah, kita lihat, maka A aksennya apa ya? Sumbu X, kalau tadi X, Y, maka jadi X, min Y, gitu ya. Nah, langsung nih kalau pakai rumus, maka hasilnya adalah katanya X, min Y. X-nya berapa? 2. Y-nya berapa? 3. Berarti katanya jadi berubah min, berbalik ya. Nanti kalau min jadi plus. Ini karena plus 3, jadi min 3. Jadi min 3. Ini kalau kalian pakai rumus. Kalau kalian menggambarkan seperti apa? Seperti ini, Kartesius. Titik A adalah 2,3. Kita buat dulu titik A. Di mana sih 2,3?
Di sini dia titiknya. Nah, jadi X-nya 2, Y-nya 3. Gitu ya. Maka ini adalah titik A. Gitu. Katanya dicerminkan sumbu X. Berarti ini cerminnya yang warna merah. Nah, berarti kalau cerminnya di sini, otomatis gambar bayangannya adalah di mana? Di bawahnya. Oke, seperti ini. Nah, hijau nih Ibu buat. Jadi langsung aja dia loncat berapa nih? 1, 2, 3. Berarti ke bawah juga 3. Dari cermin ya. 1, 2, 3. Stop di sini. Oke, tinggal tarik ketiganya, min 3-nya. Ini dia titiknya. Maka titik A aksen adalah 2, min 3. Sama ya anak-anak ya? Oke, nih sama nih. Gitu. Jadi yang ini menggunakan rumus. Nah, ini menggunakan rumus, yang ini menggunakan gambar kartesiusnya. Boleh yang mana saja. Kalau kalian sudah hafal rumusnya, langsung saja pakai rumus. Tidak perlu digambar. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Oke, kalau saya punya titik A, sama ya, maka A-nya misalnya katanya 2,3. Direfleksikan terhadap sumbu Y. Maka kalau pakai rumus terhadap sumbu Y, saya X-nya yang negatif. Berarti dia yang berubah tanda. Positif jadi negatif 2. Y-nya tetap berarti 3. Yuk kita gambar yuk. Coba kita gambar sama tidak? Kita cari dulu titiknya. 2,3. X-nya 2, Y-nya 3. Di sini saya punya titik A-nya. Direfleksikan, cerminnya jadi yang Y. Kalau tadi X sekarang Y. Berarti otomatis ada 2, 1. 2 kotak berarti 1, 2. Nanti di sini dia. Oke, nah. Benar kan? Oke, di sini dia. Maka ini adalah A aksennya. 2, negatif 2,3. Negatif 2,3. X dulu yang kalian tulis, baru Y-nya. Sama ya? Berarti sama. Jadi boleh kalian menghafal rumusnya, boleh kalian menggambar grafiknya. Lanjut yang ketiga, titik A. Titik A saya buat sama ya, biar mempermudah dan mempercepat. Terhadap titik asal 0,0. 0,0. 0,0 jadi apa? 0,0 berubah dua-duanya. Oke, kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ini kan tadi saya punyanya terhadap YX. Positif dua-duanya. Maka saya punya A aksen adalah negatif 2, negatif 3. Gitu. Kalau pakai Kartesius sama. Titik A-nya tadi sama ya. Titik A-nya saya punya 2,3. 2,3. Maka di sini titiknya. Direfleksikan, dicerminkan terhadap 0,0. Cerminnya jadi ini nak, kecil ini. Berarti, nah seperti inilah dia bentuknya. Oke, di bawah ya. Jadi, negatif 2, negatif 3. Seperti itu. Lanjut, yang keempat. Oke, refleksi titik A 2,3 terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah Y sama dengan X, dibalik saja. Y, X berarti 3,2. Seperti apa sih kalau dalam Kartesius? Ini dia. Sama titiknya saya buat sama ya. Tadi A sama dengan 2,3. Cerminnya Y sama dengan X. Maka seperti ini gambarnya. Oke. Jadi cerminnya kemana ya dia ya? Kalau cerminnya di sini berarti dia dapat di sini. Kecil dia, dekat dia. Oke, jadi di sini nih. Kan ini cuma setengahnya dari, nah dibagi 2 ya, jaraknya sama. Nih, jarak mereka sama. Oke, jadi sama ya. Oke, betul ya. Lanjut. Titik A adalah 2,3. Direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Maka A aksennya adalah Y sama dengan min X. Ini dia. Dibalik tapi berubah tanda semuanya. Berarti min 3, min 2. Yuk kita gambar. Kalau mau pakai gambar boleh? Boleh. Silahkan. Ini titik A sama tadi tidak dibahas lagi. X, Y. Y sama dengan min X. Ini dia gambarnya. Gambar cerminnya. Maka gambar titiknya adalah di sini dia. Nah,
Ini adalah gambar titiknya. Negatif 3, negatif 2. Seperti itu ya. Lanjut. Yang keenam. Oke, titik A itu 2,3. Direfleksikan Y sama dengan 1. Maka A aksennya adalah Y sama dengan 1. Nah, jadi kita pakai rumus. X-nya tetap ya. Katanya X, 2H kurang Y. Ini adalah X, ini adalah Y, ini 1 adalah H. Jadi A aksennya adalah X-nya tetap berarti 2. 2 kali H. H-nya berapa? 1 kurang Y. Y-nya berapa? 3. A aksen sama dengan 2, 2 kali 1, 2. Kurang 3. Maka A aksen sama dengan 2, 2 kurang 1, negatif 1. Gitu ya. Jadi ini bayangannya. Yuk kita gambar, coba kita gambar. Nih jadi berantakan deh. Di sini titik A-nya. Oke. 2,3 tidak Ibu bahas lagi. Y sama dengan 1, berarti Y-nya 1. Nah, di sini Y 1. Nah, oke ya. Bukan X-nya ya, Y-nya 1. Jadi di sini ada gini-gini. Di sini Y-nya adalah 1 ini. Ini Y ya, garis Y. Berarti cerminnya tinggal dipanjangkan saja. Ah, seperti itu. Maka pencerminnya di mana? Hitung dari cermin. 1, 2. Berarti ke bawah 2. 1, 2. Berarti gimana? Nah, gitu. Oke, jarak ke Y-nya sama karena dia cermin. Oke, maka ini adalah bayangan A aksen. 2, negatif 1. 2, negatif 1. Betul ya? Lanjut yang terakhir. Saya punya sama titik A adalah 2,3. Lalu saya punya X sama dengan 1. Maka bayangannya adalah kalau dia X sama dengan 1, berarti X-nya yang dioperasikan nih, ada operasi di sini. 2H kurang X, Y. Maka 2 kali hanya 1. 1 kurang. X-nya ini X, ini Y. X-nya 2, Y-nya 3. Tetap ya. Maka 2 kurang 2,3 sama dengan, benar nggak nih? 2 kali 1 kurang 2. Berarti 0,3. Yuk kita lihat coba gambarnya benar nggak? Oke, saya punya di sini A sama dengan 2,3. Maka saya punya titiknya. Maka saya punya titiknya. Oh, ini ada yang salah nih, Nak nih. Ada yang salah sebentar. Negatif 3, negatif 4,3. Ini 2 kali 1. Kalian bisa lihat ada di buku ya. 2 kali 2H kurang 1. 2H kurang X. Maka, sorry sebentar. Negatif 1. Sorry, ini negatif 1 ya, pantas. Negatif 1, berarti ini kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 berarti negatif 4,3. Rumusnya benar. Yang salah X-nya. X-nya saya punya negatif 1. Jadi H-nya adalah negatif 1. Itu ya, maka hasilnya sama. Oke, baik anak-anak. Jadi untuk mencari pencerminan suatu titik atau bangun, bisa dihafalkan rumusnya, bisa juga digambar dalam Kartesius. Ada 7, kita membahas yang ada di buku saja.
Jadi ada X, ada Y, ada titik asal, ada Y sama dengan X, Y sama dengan min X, Y sama dengan H, dan X sama dengan H. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas transformasi yang lain. Terima kasih. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.